Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mr. Nyox Jelahuya Pap Cuap Aye. Alhamdulillah setelah kita podcast dengan ketua lama Raisul Marhalah yang lawas, kemudian yang kedua Raisul Marhalah yang baru, lalu satu man. Kali ini saatnya sebelum kita pulang ke Pare kampung Inggris, kita podcast dengan gongnya, yaitu Gus Reza. Beliau adalah putra kiai kita sekaligus angkatan kita, dan tempat yang kita pakai untuk reuni adalah tempat beliau. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus? Alhamdulillah pangestunya pun. Rambutnya klimis ya? Weh, baru ke kamar mandi ya. Masya Allah. Kelihatan seger gitu. Wis. Kelihatan seger. Tadi beliau ini capek dan semua kita sangat capek. Tapi ini konten untuk podcast akan ditonton teman-teman zakirin seluruh Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Jadi ini memang dipaksakan Gus. Sekalipun antum capek luar biasa, mau nggak mau. Kalau nggak mau diseret aja. Pokoknya mesti podcast. Masya Allah. Siap. Langsung to the point. Untuk Mr. Nyox siap. Masya Allah, Masya Allah. Ya, vibrasi semangat kita kan bertebaran ya. Siap. Yang pertama, reuni kita adakan 2 hari, kemarin dan hari ini. Ya. Dan tentunya Gus Reza juga mengikuti seluruh kegiatannya. Alhamdulillah. Saya tidak mau menggambarkan terlebih dahulu karena saya menanyakan satu kata, kesan yang antum tangkap dari reuni 2 dasawarsa ini. Luar biasa. Luar biasa. Reuni kali ini luar biasa. Masya Allah, teman-teman, luar biasa. Dan saya yakin di setiap relung hati teman-teman semuanya pasti ada kata itu juga. Walaupun kalian capek, tapi capeknya bahagia. Itu dia. Masya Allah. Memang untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan, apalagi dalam sebuah ukhuwah, kata lelah itu pasti. Tetapi dengan adanya lillah dari hati yang sudah dididik, hati dan rasa yang sudah dididik selama kita berada di Pondok Pesantren Darussalam Gontor tentunya, dan kita selama itu kita belajar bersama, ada yang dari intensif maupun dari yang biasa, ada yang 6 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, namun jiwa yang ditanamkan kepada kita masing-masing, salah satunya jiwa keikhlasan, nampaknya betul-betul tergambar. Masya Allah. Dan terasa gitu. Luar biasa. Karena saya ingat apa pesan dari ayahanda tercinta Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, dalamnya laut dapat diukur, tapi dalamnya hati tidak bisa diukur. Cocuit. Siapa yang tahu gitu. Tapi terasa. Masya Allah. Iya. Vibrasi juga, getarannya itu ya. Yang terasa, saya nggak merasakan lelah. Tetapi setelah melihat kemarin berjajar mobil-mobil, berjajar teman-teman, hiruk pikuk teman-teman di sini, masya Allah, luar Masya Allah. biasa. Mobil kawan di depan sini Itu penuh. penuh. Di sono juga ada penuh. Luar biasa. Itu di luar prediksi saya. Ngoten nggih. Iya, saya tidak memprediksi teman-teman bawa mobil atau apa dan bagaimana, karena di awal panitia itu sounding ke saya terkait dengan jumlah itu, nggak nyampe kok Gus, insya Allah paling cuma 100 ya. Tapi nyatanya yang hadir Nggih. kurang lebih terdata Nggih. hampir 300. Hampir 300. Oh masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Berkah buat saya. Oh my Berkah buat God. Itu nggak semuanya bawa mobil loh. Iya. Dari Jabodetabek bawa Nah, bis. itu. Andai kata masing-masing bawa mobil. Ada lagi pecah yang bawa lagi. motor-motor itu, wah, Wow. Allahu Akbar. Yang bawa motor kalau bawa mobil pecah lagi tempat Nah, ini. itu dia. Maka saya beserta teman-teman yang ada di sini pun juga lebih semangat lagi nampak. Wis. Wah, sampai jam 2 masih bakar ikan. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Ini saya bilang, ya, betul-betul wujud ukhuwah dan wujud dari sebuah sinergisitas. Masya Allah.
Itu Ini mau saya luar tanya biasa. nanti itu ente jawab Oh, ya udah. duluan. Saya nggak akan ngomong di situ. Masya Allah. Inti dari pertanyaan pertama adalah luar biasa kesan dari reuni kita. Dua dasawarsa. Wa maladzatu illa ba'da ta'bi. Beliau tadi menyampaikan memang lelah, tapi kalau lillah jadinya bukan lelah yang dalam arti kita negatif ya, tetapi positif. Getaran vibrasinya. Karena kita tahu Gus, mereka itu dan kita semuanya bukan golongan orang-orang yang nggak pintar, bukan golongan orang-orang yang nggak tahu bagaimana mencari duit, bukan golongan orang-orang yang selalu menjadi anak buah. Tapi di antara mereka dokter. Berarti secara akademisi mereka mumpuni. Di antara mereka pengusaha kelas kakap. Artinya mereka punya anak buah. Yang ketiga, mereka juga banyak yang menjadi dai pendakwah. Teman-teman yang bergerak di bidang agama. Tetapi karena ukhuwah inilah mereka menurunkan egonya rata semua, sehingga mau disuruh apapun pokoknya kalau yang selain warna kuning nih mesti manut. Oh, karena warna kuning ini panitia. Masya Allah, Masya Allah. Yang kedua sekarang, apa yang bisa antum ucapkan, sampaikan berkenaan dengan teman-teman yang dari tempat yang jauh, Aceh dan mana-mana, lalu apa yang antum ingin sampaikan untuk memperdahsyat mereka ketika pulang lalu melihat YouTube ini nanti? Pertama tentunya saya merasa apa yang saya rasakan saat ini, Masya Allah, luar biasa. Luar biasanya ini apa yang dididik. Kalau toh mengatakan saat ini Bapak ada pun pasti bangga melihat anak-anaknya sedemikian rupa. Hati yang tergerak menyatu, yang bersinergi bersama-sama. Tidak lain adalah memang karena jiwa ukhuwah Islamiyah itu yang muncul. Kebersamaan ini buah dari hasil pendidikan yang dididik oleh para guru-guru kita juga. Nah, di antaranya Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, ayahanda tercinta, selalu mengajarkan kepada kita menguatkan daya dorong, menguatkan daya juang, memperjuangkan sesuatu hal yang ingin kita capai untuk bersama-sama. Apa yang kita rasakan dulu tentunya itu secara tidak langsung memang sudah berada dan tertanam dalam diri teman-teman semuanya. Allahu Akbar. Saya kaget melihat teman-teman, wah ini dari mana? Oh dari Palembang, naik mobil. Iya, Allahu Akbar. Betapa capeknya kalau kita bayangin ya. Benar. Tetapi rasa senang ingin bertemu teman, rasa senang bersama kawan-kawan, rasa senang yang menyelimuti untuk bertemu dengan ibunya. Ini yang membuat saya jadi tergerak bahwa ibu apabila sudah memanggil anaknya tidak ada kata lain, hayu, jalan. Maka ini teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadirannya. Juga kepada teman-teman yang sudah hadir, yang belum sempat hadir pun juga sempat hadir, walaupun itu di chat atau apa, selalu kami ikutin itu. Ada yang belum bisa hadir karena ada beberapa halangan memang yang tidak bisa, tetapi mereka ingin dan kangen. Saya bilang ketika mereka bertanya, Jaja boleh nggak sih anak datang ke sana deh, kata. Tapi mungkin di waktu yang itu saya punya, kata. Oh nggak apa-apa, ahlan, kata. Ahlan. Artinya anytime ya? Anytime. Masya Allah. Kenapa? Gontor tidak pernah ada gerbang. Wallah. Kapanpun kalian datang, ibu akan selalu ada untukmu. Alhamdulillah. Nah, ini artinya bahwa ayolah teman-teman, doakan. Dengan kita datang, kita berdoa, kita lihat, kita berdoa, insya Allah antum dapat berkahnya dan pondok juga dapat berkahnya, karena hidup ini kita memang mencari berkah. Masya Allah. Dan teman-teman, ini ada banyak yang unik lah. Keunikan salah satunya adalah ada salah satu teman kita
yang sebenarnya haji itu kan pulang ke kampung, rumah gitu ya. Antum nih, masya Allah luar biasa. Pulang haji nggak langsung pulang ke rumah. rumah. Mampir Iya, dulu ke cici Reoni. gitu, langsung geser ke sini. Itu kalau saya tidak semangat, waduh, Wow. nggak bisa dong. Betul. Itulah kemudian makna sinergisitas. Di saat kemudian kita ada kekurangan dan orang lain punya kelebihan, maka kelebihan orang itu akan mendorong kekurangan kita. Weh, energi positif. Energi positif itu yang masya Allah. Ada satu lagi nih. Asik. Pada saat teman-teman datang ke sini, sesungguhnya terus terang saya ini dalam keadaan bingung. Saya nggak bisa meninggalkan antum-antum karena rasa syukur dan rasa cinta cinta saya kepada teman-teman semuanya. Masya Allah. Karena teman-teman itu adalah saudara-saudara saya juga. Benar. Maka tapi di saat yang sama saya harus menyelesaikan tugas yang itu memang ya tugas pribadi yang itu harus saya lalui dan Anda sebutin ya. nggak perlu ya. Nggak perlu ya. Beliau ini Enggak. sebenarnya ujian disertasi. Bisa bayangin, di kepala harus mampu mempertahankan apa yang dipelajari selama ini karena akan dibantai oleh mereka yang uji. Nggak dibantai sih, Maksudnya, santai. itu Hanya sebenarnya. bertanya dan memastikan saja. Makanya kita sendiri panitia, saya sendiri, wow, hari Sabtu Gus Reza nggak bisa hadir. Emang ada acara apa? Sementara tempat beliau ini kita tempatin. Ada acara sedahsyat apa? Ternyata ujian. Tapi nyatanya kawan-kawan, kan waktu itu mau berangkat ke Malang. Beliau ini saya bekam, saya pijat ya, saya totok jadi petir. Makasih lo ya. Saya kira siap. Lumayan Mbak. Wasik. Oh itu sangat membantu sekali. Gitu ya. Iya sangat membantu sekali. Badan tuh jadi ringan, Alhamdulillah. rileks, tenang. Dan untuk menghadapi itu memang butuh ketenangan. Masya Allah. Terima kasih, Aneh Mr. kira itu Nyok. langsung ke Terima Malang gitu kan. kasih. Lu ternyata semua kegiatan diikutin. Lah terus kapan ke Malangnya untuk ujian? Itu salah satunya keunikan kedua. Dan masih banyak kawan-kawan. Bahkan teman-teman yang masih tidak berani, mental ciut, mungkin karena secara ekonomi belum menyamai atau standar pada datang. Oh iya. Ini saya perlu tekankan kepada teman-teman semuanya. Mungkin saya bisa berpesan bahwa status sosial itu tidak harus kemudian melulu kita harus kedepankan, tidak. Dalam sebuah persaudaraan dan ukhuwah itu nggak perlu. Wah, saya belum jadi apa, saya belum jadi ini A, B, C dan sebagainya. Saya minder, saya takut. Hilangkanlah mental block itu. Wih. Karena dengan adanya kita bersama-sama, kita bersilaturahim, ya kan? Nah, itu akan menambah wawasan. Masya Allah. Contoh nih, Ya. duh, malu ana belum dapat jodoh nih kata. Wasik. Ya kan? Adalah di antara teman-teman itu gitu. Iya siapa tahu ketemu, wah ente belum jodoh. Ya, ada adik ana, ente mau nggak? Wasik. Kan gitu kan. Cantik, tinggi, Tetapi kalau maju. ya gitu ya, full fresh body tanpa dempul lah gitu ya. Masya Kalau Allah. memang nyarinya begitu ya. monggo silahkan, gitu kan. Itu masing-masing dari kita. Nah, tapi begini, jangan sampai kita mengurung diri, jangan sampai kemudian kita membuat mental block itu ada dalam diri kita, sehingga kita nggak bersilaturahim dengan orang. Itu kan gitu. Iya, karena itu terjadi sama saya. Sekarang Iya. oke. Naik turunnya sebuah derajat ataupun status sosial itu udah wajar. Nggih. Karena manusia hanya berusaha. Betul. Allah yang menentukan itu, Masya Allah. ya kan? Kalau memang ditakdirkan sama Allah dengan berbagai macam ujian yang ada gitu ya, kita harus ingat kembali bahwa ujian itu adalah rahmat. Mungkin ini mohon maaf Mr. Nyok, Mr. Nyok kemarin dapat ujian yang sedemikian rupa. Itu jadi pembelajaran buat saya. Masya Allah. Saya bilang gila Mr. Nyok ini, nggak ada habisnya bang.
Tapi begitulah kemudian Allah itu menguji kita untuk kemudian kita belajar. Itulah kenapa di Gontor itu ujian untuk belajar, Wih, bukan keren belajar ini. untuk ujian. Nyangkut banget ini sama semuanya. Iya, Karena kan itu gitu. diulang-ulang terus tiap Iya. kali mau ujian. Oh, kemarin begini, jangan diulang lagi gitu loh. Maksudnya gitu. Benar ya. Bagi teman-teman juga yang lainnya juga begitu. Ya, makanya udahlah, ayo gitu. Aku malu ada ini dan sebagainya. Mental block itu yang harus kita hilangkan. Iya. Kenapa? Kalau enggak gitu, kita sama Allah diberi fitrah untuk berusaha. Kuatkan daya dorongmu dong. Iya. Kuatkan daya juang, Iya. sehingga kemudian muncul daya kreatif untuk kemudian kita bisa berjalan. Masya Allah. Itu kalau nggak di up ya susah. Ya udah, Begitu susah. di up Iya. bisa gitu ya. Nggak jauh. Masih. Saya mencoba membantu teman-teman. Ini di sini misternya. Iya. Saya terkadang malam hari untuk menyelesaikan tugas saya itu. Disertasi. Apa ya namanya ya? Pokoknya tugas saya itu. Siap. Karena tugasnya yang mana banyak banget. Enggak sih, enggak. Dikit. Dikit ya. Iya, dikit. Tapi bikin pusing ya. Enggak sih, urusan dunia bisa Santai. diselesaikan. Ya? Oh. Urusan akhirat ini. Itulah. Bagus Reza. Apapun yang berat ringan aja. Karena kita anggap ringan aja. Kalau seandainya kita anggap berat akan berat juga. Betul. Maka udah jalan. Persepsi. Persepsi. Nah, untuk itu saya belajar di sini. Teman-teman kayaknya susah nih. Oh, di sana nggak bisa, ini di sini nggak bisa. Saat kemarin lihat adik-adik, memang dalam hati ada sih katanya. Adik-adik ini udah selesai nih. Kita gimana? Tenang Riza. Pasti akan ada sesuatu hal yang lain yang itu bisa membuat bahagia kita. Betul. Allahu Akbar. Hari pertama datang. Loh, dari Riau nih si Joko datang. Allahu Akbar, alhamdulillah gitu. Seneng banget ya Allah. 20 tahun. Ya Allah. Datang lagi ketemu teman-teman dan di sini tidak ada kata-kata mesem atau kemudian maaf nih ya. Kita gibahin atau circle-circlean. Nggak ada. Wah, Masya Allah. Melebur. Udah melebur jadi satu. Itu yang membuat saya tuh seneng banget. Betul. Maka bukan memecah konsentrasi saya untuk menyelesaikan tugas akhir itu, tidak, bukan. Tapi malah justru membuat saya semangat. Ayo gitu. Gitu. Karena saya tahu Mr. Nyok, saya punya kekurangan. Dan saya butuh kekuatan yang lain. Dan kekuatan itu adalah senyum, teman-teman. Masya Allah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Itu yang menguatkan saya. Terima kasih teman-teman. Masya Allah. Itu baru 2 pertanyaan. Oke, kalau gitu saya simpan dulu. Pertanyaan ketiga selanjutnya. Karena mungkin sudah panjang. Belum gong sih ya. Gongnya itu juga belum terfikirkan ya. Ini sambil nyari-nyari pertanyaan. Apa yang bisa ngomong apa ya? Kira-kira pertanyaan apa? Saya coba tanya ke Mr. Nyok. Oke. Sekarang kalau Mr. Nyok nggak punya pertanyaan, saya akan punya pertanyaan. Aduh, bahaya nih, bahaya. Nggak bisa jawab, susah ini. Cukup 2 pertanyaan saja, Mr. Widih. Oke. Pertanyaan pertama. Apa harapan Mr. Nyok kepada teman-teman? Oh iya, itu yang mau saya tanyakan. Ntar kita balik karena ini ya Saya kan hostnya ini apa yang kita wawancarai itu betul. Ini benar ya, benar nyambung. Kan kemarin ada ketua lama, sudah mengarungi Bahtera 7 tahun yang resmi, 3 tahun sebelumnya nggak resmi. Jadi total tuh 10 tahun. Tentu banyak gesekan-gesekan karena gesekan adalah bagian dari adanya pergerakan, adanya aktivitas. Yang tentu kita menyimpulkan semuanya all out, sip, prima, dahsyat. Buktinya walaupun kumpul regional begitu akhirnya menjurus ke satu dasawarsa bahkan sampai sekarang. Nah, dengan adanya pemilihan tadi malam 3 ruasaul marhalah, apa yang panjenengan harapkan
dari kepemimpinan mereka periode 2023 sampai 2028, 5 tahun ke depan. Oke. Asik. Saya akan jawab itu setelah Mr. Nyok jawab pertanyaan saya. Buset, dah. Saya ini sebatas host saja. Apa harapan Mr. Nyok? Kok saya? Antum? Itu yang saya pertanyakan dulu. Saya tanyakan dulu ke antum. Nah, nanti saya jawab. Oke, siap. Harapan saya sesuai dengan tema yang diusung pada reuni kali ini, yaitu sinergitas dan ukhuwah Islamiyah. Menjalin sinergi dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Sinergi yang saya maksud adalah yang dulu sinergi adalah ketika satu dan kedua ini punya satu profesi yang sefrekuensi, maka mereka bersinergi bisa. Tapi masalahnya adalah apakah ketika lintas dimensi, saya dosen, kamu pengusaha, bisakah di satu frekuensikan? Apakah bisa disinergikan? Maka tantangan dan harapan bagi saya buat mereka, tantangan bagi mereka, harapan bagi saya, semua lini dan dimensi bisa disinergikan. Tujuannya tentu yang mesti kita lakukan adalah mesti mulia. Kata mulia ini kata kunci, karena di dalamnya ada kebaikan, ada akhirat, ada membantu, ada sosial, sinergi. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah. Kenapa ukhuwah Islamiyah? Karena tentu di antara kita tidak bisa ditutup kemungkinan itu terjadi gesekan, baik kecil maupun besar, baik personal maupun dengan angkatan. Dengan ukhuwah Islamiyah kata kuncinya, maka mudah-mudahan harapan kita itu bisa mereduksi, menurunkan intensitas rasa gak enakan. Sehingga ketika ada kumpul dimanapun, itu dengan mikir ukhuwah Islamiyah, redup, nyampur. Itu dari saya. Ngoten. Itu juga jawaban dari pertanyaan antum. Mantap, orang itu pertanyaan aneh seharusnya. Tapi kan antum sudah jawab itu. Masya Allah. Mungkin saya akan nambahi sedikit. Siap. Ya. Banyak nggak apa-apa. Coba Ustaz. tugas saya menambah dikit. Dalam sebuah sinergisitas, kalimat sinergisitas ini yang saya maknai, yang saya pahami ya, bahwa setiap orang itu berbeda-beda, Pak. Ya kan? Setiap orang itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Lalu kemudian memiliki ya kalau antum katakan tadi profesi yang berbeda-beda. Bisa nggak disinergikan? Sangat bisa sekali. Disitulah kemudian sinergi itu tergantung juga kepada perspektif, bukan perspektif, apa yang mungkin orientasi. Nah, untuk apa? Maka orientasi kita ini adalah untuk ukhuwah. Tapi sekali lagi catatannya yang paling keras di sini adalah jangan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi dalam sebuah sinergisitas. Artinya jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Masya Allah. Ini yang akan merusak. Betul. Karena apa? Dalam sebuah sinergisitas itu kuncinya adalah satu, komunikasi, better communication. Dua adalah kolaborasi. Tiga, kontribusi. Ketika sudah berkontribusi, maka kita mencari sebuah prestasi. Masya Allah. Oke. Di sini komunikasi yang kita bangun adalah komunikasi saudara. Kalau tadi sempat kita bahas terkait masalah bisnis is bisnis gitu. Jangan kemudian bisnis atau dibuat macam-macam. Ini teman-teman kan banyak nih yang saya lihat sama kasusnya. Koncoku dewe. Nah, terus ternyata malah juga dimanfaatkan. Betul. Nah, ini gimana ini? Oke. Ini adalah sampah-sampah masyarakat. Masya Allah. Yang dibilang sampah-sampah masyarakat tuh orang yang sedemikian rupa ini, yang dia hanya mementingkan dirinya, memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini juga yang saya pelajari dari Bapak. Masya Allah. Beliau bekerja pol-polan, beh-behan, total all out. Bahasa beliau kan gitu.
saya berpikir bahwa yaitu orang bukan saya, ada beberapa yang saya baca dari ya ini asumsi saya, mungkin ini asumsi saya. Wah, Pak Yai Sukri paling untuk memperkaya dirinya sendiri gitu. Atau kemudian ya mencari pamor aja. Wa na'udzubillah summa na'udzubillah. Paling nyari muka, modis ya. Ternyata hakikatnya tidak. Makanya beliau dengan semangat pisu wono sak karepmu. Saya tidak mengharapkan manusia itu. Ketika sinergisitas itu lillah, kita bersama-sama lillah. Ya ingat sekali lagi, jangan menyalahgunakan kalimat ini juga. Lillah itu ikhlas dari hati. Ayolah kita, kan gitu kan. Nah, lalu kemudian dari situ kita tarik lagi. Kalau sudah lillah, maka apapun yang kita lakukan itu untuk ibadah. Bersinergi terkait bisnis untuk beribadah. Ya kan? Antum, saya umpamanya beli sesuatu ke antum, ya kan? Saya juga bayar ke antum. Jangan mengganggu keikhlasan orang lain. Betul. Dan itu kita tanggung jawab terhadap itu. Masya Allah. Kang, aku nyilih duit. Piro? 5 juta. Oke. Kira-kira sampai nih baliknya kapan? Karena biasanya gitu. Karena mungkin beliau nggak punya, saya punyanya itu, tapi tolong dikembalikan ya. Maka kita juga harus bertanggung jawab. Karena apa? Itu niatnya ibadah lillah. Kalau kemudian kita menyelewengkan itu, berarti Anda sedang berkhianat kepada Allah. Hukumnya sangat berat. Ini sinergisitas dalam kebersamaan, dalam ukhuwah itu yang saya manai kayak seperti itu. Wih, dalam banget, dalam banget. Siap. Jadi untuk ke depan ini sudahlah, tutup buku untuk semua kasus-kasus yang ada. Berarti nggak bisa dong kita gitu kan. Kita waspadai. Kita juga harus waspada dengan orang-orang yang sedemikian rupa. Mungkin ada teman-teman kita seperti itu. Udahlah, insaf aja, insaf. Kita hanya bisa berdoa. Karena yang bisa membolak-balikkan hati kan Allah. Muqallibul qulub. Ya, muqallibul qulub. Maka kemudian kita hanya, ya Allah, mudah-mudahan teman kita yang suka sedemikian rupa itu dibalikkan hatinya, yuk menuju kebaikan. Berikutnya, dalam sinergisitas lagi ya. Tadi kita kuatkan lagi daya juang kita, terus kemudian daya dorong kita, daya kreatif kita. Untuk apa? Lagi-lagi, kalau kita tidak menguatkan daya dorong dan daya juang kita untuk bersinergi, nggak akan tercapai sinergisitas itu. Dorong aja. Apalagi didorong dengan daya kreatif kita. Apa aja bisa. Mister Nyok, ini mungkin simple ya. Iya. Pipa itu. Ya, ini pipa Nyok. Terus sing tak gepeng kayak gitu. Nah, Pipa aja. pipa yang digepengkan lalu sudah membentuk seperti Mic profesional. profesional. Nah, teman-teman mungkin nggak tahu, wah ya mic-nya misternya kok merah gitu ya. Dan keren ya. Gitu. banyak pertanyaan itu. Nah itu gimana buatnya dan sebagainya. Belinya di mana juga? Nggak ada. Nggak ada, nggak bisa. Karena inilah yang muncul sebenarnya dari kelebihan seseorang. Lalu kemudian sinergisitasnya gimana? Bisa nggak Nyok ajarin anak bikin at least di situ. Masya Allah. Itulah kemudian Ini dalam banget ini. Gitu loh Pak ya. Gitu. Right. Kalau saya ditanya apa harapan ke depan, apalagi di usia ibu kita yang sebentar lagi di tahun 2026 itu adalah 100 tahunnya ibu kita. Kita kembali lagi, kita sebagai anak, apa yang bisa kita berikan kepada Gontor? Apa yang bisa kita berikan kepada ibu kita? Masya Allah. Mulai dari kita, diri kita sendiri, bersama-sama, apa yang kita bisa berikan? Pacu dan dorong. Wih. Wah, iso aku macul yang sawah, gak masalah.
nek macule yang sawah terus kemudian di situ padinya yang berlebih dan berkualitas, why not? Dan dapat menginspirasi yang lainnya. Nggak bisa menginspirasi orang seluruh Indonesia, nggak masalah. Setidaknya menginspirasi petani tetangganya, kan gitu aja. Betul. Simpel aja. Gimana caranya? Berpikirlah baik, berucaplah baik, berniatlah baik, dan bekerjalah baik, dan jangan bosan-bosan jadi orang baik. Masya Allah, Masya Allah. Wena toh. Nek wis agak malam dan larut. Ya. Muncul nih. Sepet mata lagi. Tapi aneh misternya langsung ting. Asik. Ini juga berkat teman-teman bawa kopi dari masing-masing. Aduh, terima kasih teman-teman. Gitu ya. Ini bukti sinergisitas. Teman-teman, nih ada kopi nih, kemarin ada kopi ini. Oh, masya Allah, mantap. Okay. Datang lagi, waduh, Hermawan, ini kopi dibuatkan enak tenan. Masya Allah. Masya Allah. Dan dinikmati bersama-sama. Wis. Sinergitas. Barokah ma'al jamaah. Barokah ma'al jamaah. Tayyib. Saya tertarik dengan sinergitas yang panjenengan urai, kupas, dan menurut saya tuntas. Karena saya tertarik dengan kata sinergitas, jangan sampai terjebak untuk memanfaatkan potensi teman kita. Kalau memang itu bisnis, ya bisnis. Harus dibayar saja gitu. Nah, ini sama seperti antara dukun dan ustadz dukun. Kalau ustadz beneran ya asli. Apa yang dia pikirkan baik, yang diucapkan baik, yang diniati baik, yang dilakukan baik, dan tidak bosan menjadi orang baik, benar tadi. Tapi kalau uskun selalu tersimpan niatan buruk. Awal-awal kelihatannya ayo sinergi, ayo tak obati, bla bla bla. Ujungnya memanfaatkan pasien, dikuras habis. Gitu ya, Ustadz Dukun. Makanya saya tertarik tadi ya. Yang pertama, di dalam sinergitas saya sempat menghafal tadi. Mudah-mudahan gak lupa. Jangan dikasih tahu. Yang pertama adalah adanya better communication. Komunikasi yang lebih baik. Yang kedua, di dalam sinergitas ada collaboration. Kolaborasi. Jadi tidak satu pihak yang capek atau satu pihak yang leyeh-leyeh. Yang ketiga, ada kolaborasi, ada C juga tadi tuh. Contribution. Maka repotnya adalah ketika dua insan bersinergi, tapi yang satu hanya mengandalkan yang satunya lagi. Berarti dia tidak berkontribusi gitu ya. Dan yang terakhir, we get the achievement, prestasi. Artinya dari ketiga yang awal tadi ketika berjalan dengan baik, maka dua-duanya diuntungkan, sinergi. Tidak ada yang dirugikan dalam kebaikan tentunya. Masya Allah, Masya Allah. Di situ Pak, cakep banget ini. Jadi harapan saya juga bahwa saya yakin teman-teman ini dididik dengan keadaan. Kita masih ingat bagaimana kemudian guru kita mendidik kita di kelas 6 dengan sangat keras sekali. Menurut saya keras. Karena pernah jadi pengasuhan ya. Tapi, terus ngerasin ya. Enggak juga gitu. Gitu ya. Keadaan itu yang selalu saya terngiang, oke, gitu. Tapi kerasnya itu membuat kita itu menjadi manusia ya, yang utuh, tidak lembek. Betul. Harus kita punya daya tahan. Jadi nggak cengeng. Wih. Ya kan. Dikit-dikit ngerajuk, dikit-dikit apa dan sebagainya. Gas aja, bro. Wow. Gas aja. Nyatanya teman-teman datang ke sini. Aduh. Mungkin ya udah mengeluangkan waktu, korban harta, korban perasaan, gue harus ninggalin anak istri kan gitu kan, pekerjaan. Atau kemudian meninggalkan pekerjaan, gue harus resign dulu apa dan sebagainya. Ini merupakan pengorbanan yang luar biasa. Lagi-lagi itu untuk sebuah sinergisitas. Masya Allah. Melalui ukhuwah Islamiyah. Wih. Gitu ya. Iya. Berarti hati-hati. Ada sesuatu yang bisa terselip
di dalam sinergisitas jika lo niatnya buruk, gitu ya. Nah, muncul lagi nih. Asik. Hargai setiap kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain dengan cara menghargai kekurangan dan kelebihanmu sendiri. Oh, Masya Allah. Kenapa? Kalau nggak gitu, kita hanya bisa mencaci orang lain atas kekurangan orang lain. Wih, dalam ini. Tapi nyatanya teman-teman nggak ada, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Bre, gimana? Alhamdulillah ini. Gimana sekarang? Mungkin kita tabu ya untuk bertanya kemarin ke teman-teman. Saya los aja. Nah, gimana sekarang pondoknya? Waduh, pondok anak kayak gini-gini, Pak. Gini. Saya berpikir bahwa beliau ini pintar sebenarnya. Tapi ternyata tetap butuh masukan. Masya Allah. Tidak semuanya akal yang pintar. Intelijensinya pintar, tapi ternyata kemampuannya tidak. Saya tidak mengejar teman-teman itu, tetapi saya belajar dari situ. Betul. Bahwa kita butuh pengalaman. Kita butuh pengetahuan, ya. Pengetahuan dan pengalaman yang banyak, ya kan, akan meningkatkan kemampuan. Dan kemampuan yang dipacu, ya nggak deh? Iya. Itu akan menambah pengetahuan dan pengalaman kita. Oke. Ini seharusnya tadi saya tuh bawa catatan loh. Karena apa? Karena setiap kata tadi mau saya komentari itu. Aduh, kakean nih. Engkau mudah-mudahan nanti akan muncul lagi. Saya tertarik dengan kata gaskan. Ketika daya kreatif tadi harusnya kita tingkatkan. Kreatif ya, berarti gaskan. Asalkan sesuatu itu baik. Kalau memang baik, ya ayo diusahakan, ayo diperjuangkan gitu kan. Tapi memang ini mentipu. Ada yang bisa menipu nih, terselip, yaitu ketika gaskan itu dianggap lebay. Ada juga gaskan kalau kita berpikir positif totalitas. Maka teman-teman, ayo kalau ada orang lagi total, ya jangan dimaknai lebay. Ya enggak? Kalau kan itu mental block menurut saya. Kata-kata lebay, kata-kata lebay, kemudian ngapain juga kayak gitu. Lebay lu. Ini total, bro. Itu mental block. Sebenarnya mental block bagi dia. Buktinya satu pun. Dan ketika orang lain itu muncul, ya kan? Izin dan. Siap dan. Ketika kemudian kita muncul dengan, ya mungkin orang lain mulai kekurangan, gila orang itu katanya. Tapi dia itu sedang belajar dan meningkatkan diri dengan itu. Ini pembelajaran di mana saat kita dulu di Gontor, lihat tuh ketika mau ujian, ada yang belajarnya diem, ada yang belajarnya kayak Mister Nyok. Mesti pakai suara. Mesti pakai suara. Kita sama Nyok. Siap. Kita sama. Ada juga yang kemudian cara belajarnya dengan cara mengajar. Ngajari temennya padahal dia sendiri juga belum paham. Ternyata dia dari situlah dia sebenarnya belajar. Dan kemudian paham. Gitu ya. Itu mental block gitu. Menurut saya. Siap. Itu hilangin aja. Dan kita coba belajar dari setiap orang. Insya Allah ada banyak hal ilmu di situ. Yang selama ini saya juga belajar dari adik-adik ya. Kalau mungkin dikatakan, saya kan senior gitu. Saya nggak terasa Nyok. Saya ngeliatin adik-adik itu, ngajarin adik-adik baik pramuka, di sound system, terus kemudian itu sebenarnya saya sendiri sedang belajar. Mereka adalah guru-guru saya. Wah, kesalahan mereka itu adalah guru saya, pelajaran buat saya. Masya Allah. Itu ya. Dan mereka kalau nggak salah min ketemu plus atau kemudian dibalik atau begini, itu akan dilihat gini. Kita nggak perlu ngomongkan, kamu loh masih kecil kok ngajarin saya kan. No,
Masya Allah. Jangan. Oh begitu. Simpan itu dulu dan hargain itu. Bagus. Memang benar ya. Kalau salah pun, oh baik. Mungkin itu ada benarnya, tetapi yang tepat adalah sedemikian rupa. Sehingga Menghargai. Nah, Saya tertarik gitu. Gitu loh, Pak. Sudah ingat saya. Tidak baru tulisan. wah, ini jadi panjang jadi. Wah, Tadi katanya Kelas B bro. Oh, Gak iya. usah pakai coretan bro. iya, saya kelas bawah, Pak. Kata menghargai tadi benar juga. Ketika kita, ini karena terjadi terus ya, dimanapun itu. Orang kan suka menghargai kalau yang dia lihat, dia rasakan sesuatu yang baik. Ya. Diapresiasi. Wah keren bro, oke jos. Sementara begitu kejeglong sekali aja, dihujat, diumpat, dibully, menjadikan dia mental down, tidak punya rasa percaya diri lagi. Padahal awalnya dia baik-baik saja. Dengan cara tadi, aneh masuk juga itu. Menghargai itu tidak hanya yang baik-baik saja, tetapi yang tidak baik hargai sebagaimana kamu pengen dihargai. Ya kebaikanmu, ya keburukanmu dimaklumi. Itu frekuensi dan alam semesta wasik menangkap dengan susah ngomong alam semesta ya. Ini masalah spiritual nanti jatuhnya. Waduh. Iya, saya diajari guru-guru saya bahwa kalau kita menebarkan kebaikan, alam menangkap kebaikan itu lalu dikembalikan lagi ke orangnya. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah seuzon, menghujat Ya. dan macam-macam, itu akan kembali lagi. Bener Pak Dokter ya? Kurang lebihnya begitu. Masya Allah. Saya ngikut yang B aja lah. Alhamdulillah. Maklum kelas bawah. Wisdi. Tapi Gontor 2 dulu kita bareng loh. Yoi. Satu kamar loh. Santiniketan. Oh, Santiniketan. Alhamdulillah. Kamar 4. Asik, masih inget aja. Maksudnya kalau lupa ngingetin gitu. Aduh. Kemarin ada yang selalu saya ingat, Ade. Betul-betul itu saya ingat betul bagaimana dia. Terus kemudian itu hal yang menurut saya juga membuat semangat saya, karena si adik sendiri juga belajarnya luar biasa. Nah, terus kemudian saya melihat itu, oh oke, saya harus bisa seperti dia nih gitu. Masya Allah. Dan itu selalu saya pacu gitu, karena gini, terus terang Pak, saya nggak punya contoh saat itu ya. Iya. Karena saudara saya siapa gitu saat itu. Terus ya akhirnya mau nggak mau teman-teman ini antum ya kan, itu menjadi saudara saya dan menjadi role model bagi saya untuk belajar. Widih. Ini Ade Salahuddin apa Ade? Dia Ade Salahuddin. Wih, si Janggung ya. Yoi. Asik. Yoi. Itu udah tinggi, Putih. pinter. Asik. Nggak usah senyum gitu. Teman kita yang baik. Iya, teman kita yang baik, yang luar biasa itu. Dan begitu juga teman-teman yang lainnya. Iya. Aduh, bukan hanya Rija yang putih-putih doang. Enggak, bukan. Belajar dari teman-teman yang ada semalam itu. Wah, Allah. Kita ngobrol banyak hal. Prof Anas. Oke. Allahu Akbar. Tuh, Prof Anas, coba ceritakan kondisi fisiknya biar menjadi asik vibrasi. Belajar dari beliau bahwa kekurangan itu bukan menjadikan hambatan untuk kita maju ke depan. Kekurangan beliau apa Syekh? Mohon izin. Ya mohon izin ya. Mungkin beliau saat ini diberi sama Allah untuk tidak melihat. Dokter Anas tidak bisa melihat. Tadi Ini, malam datang. Ya, itu datang loh. Beliau datang dengan semangat. Kami bercanda sampai nangis-nangis. Masya Allah. Nangisnya tuh bukan apa, tapi ya, memang ya canda gitu. Canda mengalir. Melepaskan kerinduan, saling kemudian memberikan informasi dan. Tapi di situ saya belajar jadi. Oh begini caranya setiap orang itu berkomunikasi itu beda-beda. Dan kita saling menghargai setiap candaan orang-orang gitu. Nah, itu sampai hari ini loh. Sampai tadi pas ibu bicara, masih ada dia. Artinya tadi malam dia kemarin dia udah datang. Sampai tadi. Nah itu makanya Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih Prof Anas sudah mengajari kami.
untuk kemudian berbuat lebih baik lagi. Masya Allah. Insya Allah ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya, Nyok. Oke. Pasti, saya yakin itu. Oke. Itu yang saya pelajari sampai dengan saat ini. Wow. Terus belajar dari setiap keadaan yang ada, terus belajar dari siapapun itu, dan belajar yang baik untuk memberikan yang baik. Ngeten. Masya Allah, Masya Allah. Gus Reza, saya mewakili diri saya sendiri dan panitia kalau memang mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini bukan untuk riya, tapi ini karena keikhlasan tingkat tinggi, bahwa beliau dengan ibu kita, Ibu Syukri, menggratiskan tempat tinggal. Mohon maaf nih ya, saya izin, makan semuanya gratis, fun games gratis, bahkan dawat didatangkan di hari pertama. Ini kejutan sekali. Kita tidak perlu keluar membeli dawat, didatangkan satu pickup, lalu kita nikmati, my brother. Masya Allah. Dan kerennya lagi, itu teman-teman juga ternyata pada bawa kerupuk-kerupukan dan ditaruh di dapur. Masya Allah. Ini menjadikan kita semakin ker untuk berbuat kebaikan. Ketika satu orang ini tanpa tedeng, aleng-aleng, tanpa perhitungan, semuanya gratis. Kan malu kalau kita nggak berbuat maksimal. Lagi-lagi maksimal adalah totalitas, bukan lebay. Itu sebenarnya bisa dirasakan kok kalau kita satu frekuensi, kalau kita berpikiran positif. Ini orangnya luar biasa, totalitas ini, bukan alah lebay. Ini vibrasi orang yang total itu menjangkau dan menusuk dan menghujam ke seluruhnya. Dan itu terbukti teman-teman. Tadi malam itu sampai jam 2 itu masih Masya Allah, terima kasih. Itu Gus, kami mengucapkan banyak terima kasih. Untuk kata-kata kami ingin kami cari yang tepat untuk merepresentasikan ucapan rasa terima kasih tidak ada yang mewakili. Maka ya mohon maaf keterbatasan kosakata dan diksi yang tepat untuk mempresentasikan itu, merepresentasikan rasa terima kasih. Tidak cukup hanya itu saja. Kami dari seluruh panitia, mudah-mudahan Gus Reza, Ibu Syukri, semua keluarga disehatkan, dimudahkan seluruh urusannya, dan tetap menjadi yang terbaik, bermanfaat untuk orang lain, terus sampai kiamat. Masya Allah, itu dari kami Gus. Alhamdulillah. Dari kami pun juga memohon maaf. Asik. Dari kami memohon maaf apabila memang ada kekurangan. Ya belum ada kasur yang layak mungkin. Baru kasurnya brother. Mana ada Lantai 2 baru brother. Masya Allah. Mungkin tempatnya masih kurang layak seperti hotel atau apa yang diimpikan teman-teman. Hamamnya gitu. banyak. Alhamdulillah. Mungkin dari sikap kami, dari adik-adik kami yang selalu support teman-teman itu, ada kata atau sikap ataupun apapun yang salah atau yang kurang berkenan mungkin di hati teman-teman semuanya, atau tempat ataupun fasilitas mungkin yang belum memenuhi syarat ataupun standar teman-teman semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tim antum udah dahsyat. Tim lokal, panitia lokal ada, beliau bentuk, dan itu selalu siap membantu. Alhamdulillah. Luar biasa. Contoh saya butuh apa, Agis ya, siap. Lalu untuk menyetel lagu reuni kita ini, sampai bermalam-malam kan tidur di mixer itu tim antum. Iya. Artinya susah untuk kita mencari kesalahan atau mencari kekurangan dari layanan antum ini. Ketika ada share-sharean nih dari Mbah Sidik ya, ternyata Ibu Syukri, Masya Allah, ikutan masak, sereng. Aduh my God, sudah ini kata-kata tidak mampu untuk mewakili. Nah, ya jelek gitu itu aja. sudah kewajiban kami, Pak. Itu kewajiban kami untuk menjamu teman-teman saudara-saudara kita semuanya. Ibu selalu berpesan, kuy lo, saudara-saudara kita mau datang, kita harus semaksimal mungkin.
dan itu yang diajarkan Bapak kepada kami semuanya. Jadi apa yang bisa kita berikan, yuk kita berikan selagi kita mampu. Kalau tidak mampu kita pasti akan ngomong dan kita ngangkat bendera putih gitu. Masya Allah. Selagi bendera putih itu tidak nggak usah dikibarkan, ya sudah taruh aja bendera putih dan kita coba jalan. We are ready to fight. Wih, bahasa Inggris nih. Gila, paham aku Rek. Sembuh weh. Makanya semaksimal mungkin teman-teman. Kita mau ada konser, siap katanya. Ada nanti panggung dan lain sebagainya, siap. Mau apa lagi katanya. Jadi semampu kita dengan kemampuan yang ada di sini, insya Allah kita. Saya bilang saya akan coba berkhidmat sebagai rasa syukur kami keluarga tentunya untuk berbuat kepada semuanya. Masya Allah. Apa yang antum habiskan di sini habiskan aja, makanan habiskan. Wah. Mau mandi 7 kali, 4 kali, 5 kali sampai tandonnya habis enggak masalah. Masya Allah. Kenapa? Karena di situ ada keberkahan. Datangnya antum ke sini adalah doa bagi kami. Itu masalah. Itu saya rasakan dari sesuatu yang mungkin tidak terfikirkan oleh teman-teman. Panitia ini kan sedikit. Kemudian kegiatannya banyak ya. Dan harus terus bersambung. Sehingga kami seringkali terlambat makan. Seringkali kami dalam 2 hari ini kelupaan ya. Terakhir tadi itu saya lupa makan. Tapi ini kan keroncongan. Akhirnya saya izin. Kan teman-teman pada ngobrol sebelum pulang. Brother, ini kok keroncongan ya? Kayaknya belum makan ya. Karena ke dapur. Di dapur tinggal sisa-sisa. Tidak ada lauk. Lalu Mbok dapur datang. Pak Yai, panggilannya Pak Yai. Pak Yai, mau makan? Iya Mbok. Tapi tinggal ini tempe, sisa-sisa sama nggak ada lauknya. Nggak apa-apa Mbok, biasa saya bilang gitu. Mau nggak didadarin? Saya didadarin brother. Masya Allah, aneh bilang ini seharusnya kalau wajarnya aja udah biarin aja. Salah-salah ente sendiri kenapa terlambat kan gitu. Aneh didadarin. Dan saya dalam saat makan bersyukur, terima kasih ya Allah. Ya Allah. Antum tahu ada kisah yang menggelitik. Wasik. Ketika kita tanya ke Mbok kemarin, Mbok kok maunya loh? Lah saya senang loh Mas. Melihat orang itu bahagia sekali, peluk-pelukan, kayak orang nggak pernah ketemu berapa tahun gitu loh Mas. Lah ya memang nggak pernah ketemu Mbok, ya Allah seneng. Orang lain seneng, Mbok jadi ikut seneng. Masya Allah. Maka sebenarnya Mbok dan teman-teman itu semuanya tergerak, terpanggil hatinya untuk kemudian ikut bersama-sama kita dalam sebuah sinergi ukhuwah Islamnya itu. Masya Allah, sinergi ukhuwah Islamnya. Kembali ke tema. Memang itu yang mesti yang akan kita bicarakan. Maka bukan hanya teman-teman aja yang datang ke sini terkait dengan sinergisitas ukhuwah itu. Tapi seluruhnya yang ada di sini. Ada teman-teman dari outbound, ada Mas Iwan, ada Mangukus yang itu dari Bogor, jauh-jauh mereka datang ke sini untuk kemudian memberikan kepada kita pelatihan mungkin ya, mungkin bagaimana cara mengemas sebuah kegiatan kebersamaan ya kan, untuk mensinergikan dari segala perbedaan yang ada. Pak Iwan ya. Pak Iwan. Makasih Pak Iwan ya. Itu Masya Allah, terima kasih Mas Iwan. Dan juga teman-teman tim outbound dari LC Becky gitu. Ini mereka total all out gitu. Bahkan sebenarnya banyak mereka ini ada acara mantenan yang itu nikahan timnya mereka. Tapi mereka tinggalkan. Masya untuk Allah. teman-teman ini semuanya. Allahu Akbar. Dan kemudian mereka setelah kegiatan tadi barulah ke sana. Keren. Selalu support antara satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa totalitas dari teman-teman dari setiap lini, dari yang di dapur, dari yang bersih-bersih, dari semuanya lah kita. Totalitas. Kata kunci. Iya, totalitas. Termasuk Baikuni. Tanpa batas. Seharusnya menghadiri pernikahan dia kabur sendirian pakai motor. Iya. My God.
Menarik sekali, luar biasa. Makanya saya bisa mengatakan bahwa reuni teman-teman Zagrin pada kali ini luar biasa. Luar biasa, ger. Nah, dan ini saya kalau ditanya harapannya apa, tadi kan Siap. harapan saya di tahun 2026 kita selalu diberi kesehatan. Amin. Kita bisa kumpul kembali. Amin. Lalu kemudian kita bisa menyuguhkan kepada ibu kita sesuatu paling setidaknya adalah contoh ukhuwah Islamiyah seorang alumni. Masya Allah. Harapan Salah beliau. satu ya. Nggih. Salah satunya Salah diantaranya itu. satunya. Dengan apa? Dengan kebersamaan. Nggih. Muncul yang teman-teman bisnis muncul memberikan pelatihan, mungkin muncul memberikan kontribusi bukan hanya ke pondok sini saja, tetapi memberikan kontribusi kepada seluruh umat yang membutuhkan. Masya Allah. Hidupkan masjid-masjid, hidupkan pondok dan lain sebagainya. Nah, maka insya Allah kalau kita bekerja, kita berjalan, kita melakukan apapun itu diilahi kalimatillah, insya Allah Allah akan selalu membukakan pintu-pintu kebaikan buat kita semuanya. Untuk itulah di tahun 2026 nanti salah satu yang kita berikan adalah contoh ukhuwah Islamiyah yang konkret sehingga nanti bisa memberikan suri tauladan baik kepada siapapun, adik-adik kita ataupun yang lainnya. Karena kalau memang saya dengarkan di luar gitu, kalau udah di luar ya, wah dia punya kepentingan ini, tarik kepentingan ini gitu dan sebagainya. Bro, kalau sudah berada dalam satu ibu tertiwi atau ibu kita, sudah kesampingkan interest pribadi untuk kemudian menjalin ukhuwah, bersinergi, membangun sebuah prestasi. Masya Allah. Harapan beliau ini mengakhiri obrolan kita selama 5 jam. Terima kasih Gus Reza. Siap. Dan teman-teman, untuk editing videonya belum tentu bisa langsung saya kerjakan, mohon maaf. Sebab memang ya saya punya keterbatasan. Tentunya ini membutuhkan waktu sangat panjang karena pengalaman pribadi sebagai seorang laku medsos YouTube adalah editing, dan satu video bisa 5 jam. Sehingga mohon sabar saja, satu waktu nanti pasti akan bermunculan satu persatu semua kegiatan kita. Karena semua hampir kita masukkan sampai pokoknya jebot-jebot cara popo HP ini, memori gak kuat, ganti mana. Nah itu yang dari saya. Dan untuk Gus Reza mohon maaf kami sekalian pamit. Langsung ke Pare, Kediri karena besok saya ngajar. Saya ngajar di tempat orang. Ya untuk ya biasalah menyambung kehidupan, tidak boleh diam begitu saja. Apapun sekarang ya saja. Dan untuk itulah kami mohon diri pulang. Dan teman-teman, saya sengaja mengakhirkan sebab mesti ada sapu jagat. Misalkan ada barang-barang, adakah yang tertinggal misalkan, atau adakah teman-teman yang sudah pulang minta bantuan apalah misalkan begitu, sehingga ada gawangnya di sini. Kalau dipastikan sampai malam ini jam 9 kok nggak ada, ya kami undur diri kali panjenengan. Dan alhamdulillah kok ada kesempatan bisa podcast sama beliau kembali berkenaan dengan reuni kita yang dahsyat dan luar biasa. Alhamdulillah. Sama-sama kami ucapkan terima kasih dan hati-hati di jalan. Amin. Semoga teman-teman dan antum khususnya selalu diberi keberkahan. Amin. Sukses selalu, diberi kesehatan, Siap. umur yang panjang dan rezeki yang melimpah. Amin, Masya Allah. Terakhir kali nanti saya bilang saya Zagrin, kita bareng-bareng bilang yes. Satu, dua, yang ketiga nanti satu udah yes gitu ya. Oke, siap-siap semuanya teman ya. Siap, saya Zagrin, yes. Saya Zagrin, yes. Saya Zagrin, yes. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full. Salam dulu biar sah. Jos. Alhamdulillah.